Selamat siang adik-adik, perkenalkan nama lengkap saya Emirensiana Lolo. Saya salah satu mahasiswa STQ Petabula, Prodi Pendidikan Fisika. Saya akan membawakan mata pelajaran fisika dengan materi tentang gerak lurus. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui gerak lurus. Adik-adik atau teman-teman, materi gerak lurus ini tidak asing lagi karena materi gerak lurus ini kita sudah pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita pelajari materi gerak lurus, kita harus ketahui pertama itu gerak. Gerak itu seperti apa dalam kehidupan kita. Begitu adik-adik. Adik-adik, di mana gerak itu merupakan perpindahan atau pergeseran benda. Secara umum, benda dikatakan bergerak apabila terjadi perubahan posisi dari satu titik ke titik lain. Artinya adik-adik, benda bergerak ketika posisinya berubah. Gerak pada benda terbagi menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan bentuk lintasannya, acuan pengamatannya, dan sifat kecepatannya. Begitu adik-adik. Adik-adik, kita sudah ketahui itu apa itu gerak. Ya, kita masuk pada gerak lurus. Gerak lurus adalah semua gerak yang mempunyai lintasan berupa garis lurus disebut gerak lurus. Benda yang melakukan gerak lurus mempunyai arah gerak tetap, di mana ada jarak dan perpindahan. Yang pertama itu kita harus ketahui itu jarak. Adapun perbedaan antara jarak dan perpindahan antara lain sebagai berikut. Jarak dapat diukur dari 2 arah, sedangkan perpindahan dari arah tertentu atau tempat asal. Jarak merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Pada gerak lurus, besar perpindahan sama dengan besar lintasan atau jarak antara tempat awal dan akhir. Misalnya, perpindahan dari A ke B. Adik-adik bisa perhatikan ada sebuah gambar vektor, yaitu vektor A dan B. Di vektor A ini terdapat nilai -4 dan B 8. Kita bisa ketahui kedudukan di titik A-nya sama dengan -4, sedangkan kedudukan di titik B-nya sama dengan 8 meter. Berarti jarak A dan B sama dengan jarak B dan A adalah 12 meter. Itu dinamakan jarak. Di mana perpindahan dari A ke B atau kedudukan B dikurangi kedudukan A, di mana kedudukan B itu 8 meter dikurangi kedudukan A itu -4, jadi hasilnya 12 meter. Itulah yang dimaksud dengan perpindahan. Berikut yang kedua, kecepatan dan kelajuan. Kecepatan merupakan besaran vektor, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar. Kecepatan itu sendiri adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu dan dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan S per T, di mana kelajuan adalah bilangan yang menunjukkan jarak tempuh tiap satuan waktu. Adapun contoh kecepatan dan kelajuan. Adik-adik, kita bisa ketahui itu kecepatan adalah besaran vektor, sedangkan kelajuan adalah besaran skalar. Contoh kecepatan itu bola dilempar ke atas dengan kecepatan 30 km per jam. Di mana kecepatan itu tadi kan besaran vektor, di mana bola dilempar ke atas itu menunjukkan arah dengan kecepatan 30 km per jam. Begitu adik-adik. Di mana contoh kelajuan itu mobil bergerak dengan kelajuan 50 km per jam. Di sini kita menentukan di mana besaran skalar itu hanya mempunyai nilai saja, yaitu 50 km per jam. Begitu adik-adik. Yang ketiga itu percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Apabila perubahan kecepatan suatu benda positif,
percepatannya juga positif. Begitu juga sebaliknya. Di mana rumus percepatan itu sama dengan A sama dengan delta V per delta T. Di mana delta V itu sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal atau perubahan kecepatan. Di mana delta T itu selang waktu atau dengan satuan sekon dan A itu sendiri percepatan. Adik-adik, ternyata kita telah melakukan percepatan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering melakukan kecepatan tertentu pada berbagai aktivitas kita. Terkadang kecepatan itu adik-adik semakin cepat, terkadang juga semakin terlambat atau melambat. Ada beberapa contoh peristiwa percepatan itu. Yang pertama, gerak buah kelapa yang dari pohonnya jatuh ke tanah akan semakin cepat. Itu contoh pertama ya. Kedua, gerak sepeda pada jalan menurun akan semakin cepat. Ketiga, gerak sepeda motor yang kalau digas kencang gerakannya akan semakin meningkat. Itulah contoh percepatan adik-adik. Di mana yang keempat itu gerak lurus beraturan atau disebut GLB. Gerak lurus yang mempunyai kecepatan tetap disebut gerak lurus beraturan atau GLB. GLB mempunyai kecepatan 0 dan resultannya gayanya 0. Lintasan gerak lurus beraturan dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan S0 tambah V kali T, di mana S itu jarak yang ditempuh, S0 itu jarak mula-mula, V itu kecepatan, dan di mana T itu waktu yang ditempuh. Di mana adik-adik ada contoh gerak lurus itu, contoh gerak lurus beraturan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada gerak bulan yang mengitari bumi, ada mobil yang melaju dalam kecepatan tetap, ada kereta yang melaju dalam kecepatan tetap, kapal laut yang berlayar dalam kecepatan tetap, atau gerak planet yang mengitari matahari di tata surya, pesawat komersial yang terbang dalam kecepatan tetap di udara. Itulah contoh gerak lurus beraturan adik-adik. Adapun yang terakhir gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Apabila perubahan kecepatan suatu gerak adalah tetap, percepatannya juga tetap, dan disebut gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB ini adik-adik contohnya benda jatuh lurus ke bawah dan benda dilempar lurus ke atas. Itulah yang dimaksud dengan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Adik-adik, materi kita sampai di sini dan saya akan menyimpulkan materi kita hari ini. Kita sudah pelajari apa itu gerak lurus, ini jarak dan perpindahan, percepatan, kecepatan dan kelajuan, GLB dan GLBB. Adik-adik, materi kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih.